Kepercayaan total kepada Allah bukan berarti duduk diam tanpa ikhtiar, tapi ia adalah kesadaran mendalam bahwa segala ikhtiar akan menjadi sia-sia. Jika Allah tidak berkehendak, maka orang yang percaya 100% kepada Allah akan tetap berusaha sekuat tenaga, namun hatinya tak pernah gelisah. Ia tahu apapun hasilnya itu pasti yang terbaik. Dalam materi ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana membangun kepercayaan total kepada Allah, apa saja manfaatnya bagi jiwa, dan bagaimana cara mengembalikan hati yang ragu menjadi hati yang yakin. Mengenal Allah, dasar dari kepercayaan sejati. Seseorang tidak akan bisa mempercayai apa yang tidak ia kenal. Seorang anak kecil percaya kepada ibunya karena ia mengenalnya sebagai tempat perlindungan dan kasih sayang. Begitu pula dengan seorang hamba. Kepercayaan total kepada Allah hanya akan tumbuh ketika ia benar-benar mengenal siapa Tuhannya. Maka langkah pertama untuk memiliki keyakinan 100% kepada Allah adalah mengenalnya dengan hati, bukan hanya dengan akal. Allah bukan sekadar nama yang disebut dalam doa. Dia adalah Al-Khaliq, pencipta segalanya. Dia yang menciptakan langit tanpa tiang, menggantungkan bumi di ruang hampa tanpa tali. Dia yang menetapkan takdir, mengatur rezeki, menjaga kehidupan, dan memelihara jiwa. Dia maha melihat saat engkau menangis diam-diam, maha mendengar meski doamu hanya berbisik dalam hati, dan maha tahu setiap ketakutan yang engkau sembunyikan dari dunia. Ketika kita memahami bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita akan tahu bahwa setiap ketetapannya dilandasi oleh kasih sayang yang sempurna. Bahkan ketika sesuatu tampak menyakitkan, di baliknya pasti ada rahmat yang tersembunyi. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi tanpa seizinnya, dan tidak ada satu pun yang sia-sia dalam skenario kehidupan yang Dia tulis. Mengenal Allah berarti mengenal sifat-sifatnya. Al-Wakil, yang maha mewakili, tempat kita bersandar sepenuhnya. Al-Hakim, yang maha bijaksana, setiap keputusannya tak pernah keliru. Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa. Ia mendengar doa setiap hamba bahkan sebelum hamba itu membuka lisan. Al-Latif, yang maha lembut. Ia memberi pertolongan dengan cara-cara yang lembut yang sering tak kita sadari. Semakin dalam kita mengenal sifat-sifat Allah, semakin kecil pula dunia ini terasa. Masalah sebesar apapun akan tampak remeh jika dibandingkan dengan kebesarannya. Sebaliknya, jika kita tidak mengenal Allah, maka dunia akan selalu membuat kita takut. Kita akan cemas, terguncang, dan gelisah, sebab kita bersandar pada sesuatu yang rapuh. Diri sendiri, manusia, harta, atau kedudukan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memperkenalkan Allah kepada umatnya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Ayat ini adalah pintu menuju makrifat, jalan menuju keyakinan yang kokoh. Saudaraku, sebelum engkau berharap besar kepada Allah, kenalilah siapa yang engkau tuju dalam doa-doamu. Kenalilah Allah lewat ayat-ayatnya, ciptaannya, dan pengalaman hidupmu sendiri. Setiap detak jantung yang tak pernah kau perintah, setiap napas yang tak pernah kau minta namun terus berdetak, adalah bukti bahwa Allah begitu dekat dan tak pernah meninggalkanmu. Jika pengenalan ini sudah tertanam, maka percaya kepada Allah bukan lagi perkara sulit. Ia akan mengalir seperti nafas, melekat seperti cahaya dalam gelap, dan hidup dalam setiap langkahmu. Ciri-ciri orang yang yakin 100% kepada Allah. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang benar-benar percaya kepada Allah dengan sepenuh hati? Bukan dari seberapa sering ia menyebut nama Allah di lisan, tetapi dari bagaimana ia bersikap ketika ujian datang, dari ketenangan yang memancar saat dunia mengguncang, dan dari konsistensinya dalam kebaikan meski balasan belum terlihat. Keyakinan bukan sekadar kata, tetapi jejak nyata dalam kehidupan. Maka inilah beberapa ciri dari orang yang yakin 100% kepada Allah. Hatinya tenang dalam segala keadaan. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah tidak mudah panik. Ia memahami bahwa segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz, dan tidak ada satu pun yang terjadi tanpa izinnya. Maka ketika rezekinya seret, hatinya tetap tenang. Ketika doa belum dikabulkan, ia tidak gundah. Ketika kehilangan, ia tidak hancur. Ia yakin, jika Allah yang mengambil, maka Allah pula yang akan mengganti dengan yang lebih baik. Ikhtiar kuat tapi hati tidak bergantung pada hasil.
Keyakinan sejati tidak membuat seseorang pasrah buta, melainkan menjadikannya giat berusaha sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Ia bekerja sebaik-baiknya, belajar sekeras-kerasnya, berjuang sekuat-kuatnya, tetapi hatinya tidak terpaku pada hasil. Bila berhasil, ia bersyukur. Bila gagal, ia tidak putus asa, karena ia yakin Allah sedang menulis skenario yang lebih baik. Tidak takut kehilangan dan tidak serakah pada dunia, karena hatinya bersandar pada Allah, bukan pada harta atau manusia. Maka ia tidak gelisah jika kehilangan. Ia tahu bahwa dunia hanyalah titipan. Orang yang yakin 100% kepada Allah tidak akan menggadaikan akhirat demi dunia. Ia tidak tergoda oleh gemerlap, karena ia tahu bahwa yang lebih berharga adalah ridha Allah. Doanya penuh keyakinan. Ketika ia berdoa, ia tidak meragukan apakah Allah akan mengabulkan. Dalam hatinya tertanam kuat bahwa Allah pasti mendengar. Bahkan jika belum terkabul, ia tetap tenang. Karena ia percaya Allah akan memberi di waktu yang paling tepat. Ia tidak bosan berdoa, tidak merasa percuma karena hatinya tahu setiap doa pasti didengar dan dicatat. Hatinya lapang menerima takdir baik maupun buruk diterimanya dengan penuh keridaan. Ia tidak protes, tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Allah. Ia berserah diri, bukan karena lemah, tapi karena yakin bahwa Allah tahu apa yang tidak ia tahu. Inilah buah dari iman yang sejati. Ketenangan, keteguhan, dan kebebasan dari rasa takut yang fana. Keyakinan bukan menjadikan hidup tanpa masalah, tapi menjadikan hati kuat melewati apapun yang terjadi. Hikmah dan keajaiban di balik tawakal sempurna. Tawakal adalah puncak dari kepercayaan kepada Allah. Ia bukan sekadar sikap pasrah, melainkan bentuk tertinggi dari ikhtiar spiritual. Usaha maksimal diiringi keyakinan penuh bahwa Allah lah yang menentukan hasil akhir. Dan ketika seseorang sudah mencapai titik tawakal sempurna, di mana hatinya menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah, di sanalah keajaiban mulai bekerja. Pertolongan datang dari arah tak terduga. Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Orang yang bertawakal tidak perlu memikirkan dari mana datangnya solusi. Sebab keajaiban sering lahir di tempat-tempat yang tak bisa dijangkau logika. Seperti air yang memancar dari batu bagi Nabi Musa. Seperti makanan dari langit bagi Maryam. Ketika hati berserah sepenuhnya, maka Allah mengambil alih. Dan dia tidak pernah mengecewakan hambanya yang berharap hanya kepadanya. Jiwa menjadi ringan dan damai. Salah satu keajaiban terbesar dari tawakal adalah kedamaian jiwa. Tidak lagi tertekan oleh hasil, tidak lagi terbebani oleh ekspektasi dunia. Orang yang tawakal berjalan di dunia dengan hati yang lapang. Jika berhasil, ia tahu itu karena pertolongan Allah. Jika gagal, ia tahu bahwa itu pun adalah bentuk kasih sayangnya. Tidak ada ruang untuk kecewa, sebab ia yakin apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Tidak mudah terseret arus dunia. Tawakal menjadikan seseorang kokoh di tengah derasnya arus dunia. Ketika orang lain berlari mengejar dunia dengan cara yang keliru, ia tetap tenang di jalannya. Ia tahu yang datang dari Allah tidak akan tertukar. Tawakal membuatnya sabar menunggu waktu yang tepat, tanpa harus mengorbankan nilai atau menjual prinsip demi cepat sampai pada tujuan. Mudah melihat hikmah dalam setiap ujian. Orang yang bertawakal melihat ujian bukan sebagai hukuman, tapi sebagai proses. Ketika kehilangan, ia berkata, mungkin Allah sedang mengajarkanku tentang ikhlas. Ketika gagal, ia berkata, mungkin Allah ingin aku belajar lebih sabar. Setiap kejadian adalah pelajaran yang mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan menjauhkannya. Allah mencintainya. Tawakal adalah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Dan cinta itu dibalas. Rasulullah bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung. Ia keluar pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tak membawa bekal, tapi ia yakin akan dicukupi. Begitu pula orang yang tawakal, hatinya selalu kenyang oleh rasa cukup, karena ia tahu Allah akan mencukupinya. Mengalahkan keraguan. Latihan jiwa menuju yakin. Kepercayaan penuh kepada Allah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia seperti pohon, tumbuh perlahan, berakar kuat,
lalu berbuah manis. Maka untuk bisa percaya 100% kepada Allah, kita harus terlebih dahulu menaklukkan musuh terbesar keyakinan, keraguan. Keraguan adalah bisikan halus dalam hati yang membuatmu bertanya, benarkah Allah akan menolongku? Atau apakah Allah mendengar doaku? Bila tidak dilawan, ia akan tumbuh menjadi ketakutan, kecemasan, bahkan keputusasaan. Padahal, dalam Islam ragu adalah lawan dari iman. Maka seorang hamba harus belajar menundukkan rasa ragu dengan latihan-latihan hati yang istiqamah, mengulang-ulang nama dan janji Allah. Salah satu cara terbaik untuk menguatkan keyakinan adalah dengan terus menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, dalam zikir dan doa. Ketika engkau sering menyebut Ar-Razak, Sang Maha Pemberi rezeki, hatimu akan lebih mudah percaya bahwa Allah akan mencukupimu. Ketika engkau mengulang Al-Hadi, Maha Pemberi petunjuk, maka engkau akan lebih yakin dalam setiap keputusan. Bersamaan dengan itu, bacalah dan renungilah ayat-ayat janji Allah dalam Al-Quran, seperti firman-Nya, dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Setiap kali keraguan muncul, lawanlah dengan janji Allah yang sudah pasti, mengulang keajaiban hidup yang pernah terjadi. Pernahkah kau merasa tidak sanggup, namun ternyata bisa melewati semuanya? Pernahkah kau berada di titik gelap, lalu tiba-tiba datang cahaya? Itulah bukti bahwa Allah telah menolongmu, bahkan saat kau belum sadar. Ingat-ingatlah nikmat dan pertolongan-pertolongan kecil yang pernah kau terima. Menyadari bahwa Allah selalu hadir di masa lalu akan membangkitkan kepercayaan bahwa Dia tidak akan meninggalkanmu di masa depan. Bergaul dengan orang-orang yang yakin, keyakinan bisa menular. Begitu pula keraguan. Maka dekatilah orang-orang yang imannya kuat, yang tenang dalam ujian, yang sabar dalam kesempitan. Lihat bagaimana mereka menggantungkan hidup hanya pada Allah. Dari mereka kita bisa belajar bahwa hidup dalam kepercayaan penuh itu mungkin dan indah. Latih diri untuk ikhlas menerima hasil. Kadang kita ragu karena terlalu memaksakan kehendak. Kita menginginkan satu jalan, lalu kecewa ketika Allah memberi yang lain. Maka mulailah melatih jiwa untuk berkata, jika ini terbaik menurut Allah, maka aku pun ridha. Yakinlah Allah tak pernah keliru memberi. Bahkan apa yang tak kau suka bisa jadi itulah yang akan menyelamatkanmu. Jadikan salat sebagai tempat penguatan hati. Salat bukan sekadar kewajiban, tapi ruang dialog antara engkau dan Allah. Di sana curahkan semua keraguanmu, tangisi kekhawatiranmu, mohonkan kekuatan untuk terus percaya. Dalam sujud terpanjangmu, keyakinan akan tumbuh. Hati yang tenang, hadiah bagi yang percaya penuh. Ketika seseorang telah benar-benar percaya 100% kepada Allah, maka hadiah terindah yang ia terima bukanlah kemudahan hidup, bukan pula kelimpahan dunia. Hadiah itu bernama ketenangan hati. Hati yang tidak mudah goyah, tidak mudah iri, tidak mudah takut, dan tidak mudah marah. Hati seperti ini tidak diperoleh dengan kekayaan, kekuasaan, atau pujian, tapi hanya dimiliki oleh mereka yang bersandar sepenuhnya pada Rabb-Nya. Ketenangan bukanlah tidak adanya masalah, tapi kemampuan untuk tetap tenang meski masalah hadir bertubi-tubi. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Ia tidak berteriak panik, tidak mengadu ke manusia. Ia hanya berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Dan Allah menjadikan api itu dingin dan keselamatan baginya. Demikian juga ketenangan hati dimiliki oleh Maryam ketika harus melahirkan sendirian di bawah pohon kurma, oleh Nabi Yusuf ketika difitnah dan dipenjara, oleh para sahabat yang terluka dalam perang namun tetap ridha. Apa yang membuat mereka kuat? Yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Orang yang yakin 100% kepada Allah tidak menyimpan dendam. Ia tidak sibuk mengurusi siapa yang menzaliminya, karena ia yakin Allah akan membalas dengan adil. Ia tidak iri melihat orang lain lebih sukses, karena ia percaya bahwa rezekinya sudah diatur. Ia tidak takut hari esok, karena ia tahu masa depan adalah milik Allah dan Allah mencintainya. Hati yang percaya penuh kepada Allah juga menjadi lapang menerima takdir. Ketika doa belum dikabulkan, ia tidak terguncang. Ia percaya bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan. Bahkan jika tidak diberi apa yang ia minta, ia tetap bersyukur karena ia yakin Allah tidak memberi bukan karena lupa, tapi karena sayang. Ketenangan ini menjadikan hidup terasa ringan, tidak terbebani oleh penilaian manusia,
tidak dihancurkan oleh kekhawatiran, dan tidak ditarik ke belakang oleh penyesalan masa lalu. Inilah kebebasan sejati. Ketika hati hanya bergantung pada Allah, sungguh, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada hidup dalam pelukan keyakinan. Dunia bisa bergejolak, namun hatimu tetap tenang seperti samudera dalam. Hati yang yakin tahu kemana ia pulang, tahu siapa yang menuntunnya, dan tahu bahwa setiap langkahnya diawasi oleh kasih sayangnya. Disinilah puncak perjalanan jiwa, ketika seorang hamba benar-benar percaya, dan Allah pun memberikan hatinya kedamaian. Serahkan dirimu pada Allah dan tenanglah. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar lepas dari ujian. Kadang kita diuji dengan kekurangan, kadang dengan kehilangan, kadang dengan keraguan yang sunyi dan tak terlihat. Tapi bagi hati yang percaya 100% kepada Allah, semua itu bukan alasan untuk runtuh. Justru disitulah letak kekuatan seorang mukmin. Ia tetap tenang ketika badai datang, karena tahu siapa yang menggenggam langit dan bumi. Percaya kepada Allah adalah jalan pulang bagi hati yang lelah. Di saat dunia tidak mengerti, Allah memahami. Di saat semua orang menjauh, Allah mendekat. Di saat semua terasa gelap, Allah adalah cahaya yang tak pernah padam. Maka tidak ada tempat paling aman di dunia ini kecuali bersandar penuh kepadanya. Dan tidak ada pelukan yang lebih menenangkan daripada berserah dalam doa yang tulus. Saudaraku, jangan tunggu sampai hatimu hancur untuk percaya kepadanya. Mulailah dari hari ini, dari langkah yang kecil. Kenali Allah, sebut namanya, berdoalah dengan yakin dan pasrahkan hasilnya kepadanya. Yakinlah, tidak ada satupun yang sia-sia jika engkau berjalan bersama Allah. Bahkan air matamu pun dihitung, bahkan getaran hatimu pun dicatat. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kegelisahan. Maka tenanglah, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berserah. Bila engkau sudah percaya penuh kepadanya, maka apapun yang terjadi engkau akan baik-baik saja.